Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Suyatno dari Prodi Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Alwia Tunisa dengan NIM 21199070007 dan rekan saya Aulia dengan NIM 1910601012, Dinda Audia Soleha dengan NIM 1910601019, dan Sylvia Nadifatun Nikmah dengan NIM 21199070010. Di sini kami akan membahas tentang keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi adalah suatu organisasi yang memiliki perbedaan individu, seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan sebagainya. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal lain untuk mengatasi permasalahan organisasi. Beberapa aspek yang termasuk dalam keragaman organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada usia, yang kedua ada latar belakang personal, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat gaya hidup, dan yang kelima pengalaman kerja. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karakteristik dalam organisasi. Jenis-jenis karakteristik dalam organisasi ada dua, karakteristik demografis dan karakteristik biografis. Karakteristik demografis adalah ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang penduduk suatu wilayah, baik di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun negara. Karakteristik mempunyai ciri-ciri khusus penduduk yang mampu membedakan antara penduduk satu dengan penduduk yang lain. Yang kedua adalah karakteristik biografis. Dalam karakteristik biografis ada beberapa karakter. Yang pertama adalah umur. Para pemberi kerja akan menunjukkan perasaan yang berbeda kepada pekerja yang lebih tua karena mereka beranggapan bahwa pekerja yang lebih tua memiliki jumlah kualitas positif dalam melakukan pekerjaannya dan juga memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak. Yang kedua adalah jenis kelamin. Dalam satu organisasi maupun perusahaan, tidak ada yang mencolok antara laki-laki maupun perempuan, kecuali daerah setempat masih menggunakan budaya yang beranggapan bahwa perempuan bisa lebih bertanggung jawab daripada laki-laki. Yang ketiga adalah ras dan etnis. Ras sendiri dapat dikelompokkan secara biologis dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, warna mata, dan lain-lain. Untuk etnis sendiri dapat dikelompokkan ke kelompok sosial, budaya, adat, agama, maupun bahasa. Selanjutnya adalah orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual sendiri adalah ketertarikan seksual, romantis, atau emosional kepada lawan jenis atau sama jenis. Untuk identitas gender adalah salah satu ruang lingkup seksualitas di mana seseorang merasa dirinya laki-laki atau perempuan ataupun transgender. Selanjutnya adalah agama. Kepercayaan seseorang dalam beragama dapat memicu perilaku untuk melarang atau mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan agamanya ataupun tidak. Selanjutnya adalah identitas budaya. Identitas budaya yaitu suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Yang terakhir adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu sikap memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal lain. Dalam diskriminasi ini sering mengacu pada ketidakadilan antara seseorang terhadap golongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tingkat-tingkat keragaman. Di tingkat-tingkat keragaman ini terdapat dua hal, yaitu surface level diversity, yaitu keragaman tingkat permukaan.
yaitu perbedaan dalam karakteristik yang dapat secara mudah dipersepsikan. Nah, misalnya jenis kelamin, suku, ras, umur, atau disabilitas yang tidak begitu merefleksikan atau tidak begitu mencerminkan bagaimana orang itu berpikir atau merasa, akan tetapi lebih mengaktifasi stereotip tertentu. Nah, yang kedua, deep level diversity atau keragaman tingkat mendalam. Maksud dari penjelasan ini yaitu perbedaan dalam penilaian, kepribadian, dan keinginan kerja yang dapat menjadi semakin penting dalam penentuan kesamaan, sebagaimana orang mengenal satu sama lain lebih baik atau saling beradaptasi satu dengan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya yang mengenai kemampuan. Jadi sebelum saya menjelaskan, perlu teman-teman ketahui yang namanya keragaman dalam suatu perusahaan itu bukan hal yang biasa lagi atau bukan hal yang baru lagi yang kita temui, karena tidak hanya dalam perusahaan, setiap kita melakukan suatu aktivitas lalu bertemu dengan manusia-manusia lainnya atau orang-orang lain, maka kita akan menemukan perbedaan atau keragaman, di mana tidak satu kepala itu mempunyai pemikiran yang sama. Begitu pula di pembahasan kita kali ini. Nah, kemampuan di sini ada dua jenis kemampuan. Yang pertama kemampuan intelektual dan kemampuan fisik atau physical ability. Nah, apa sih kemampuan intelektual itu? Jadi teman-teman, kemampuan intelektual itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas ini berupa pemikiran atau penalaran. Artinya di sini logika kita atau cara kita berpikir diasah untuk bisa mengerti apa keputusan yang perlu diambil apabila kita mendapatkan masalah demikian. Jadi di sini titik fokusnya ialah pada pemikiran kita atau logika kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan fisik. Seperti halnya kemampuan intelektual, yaitu mengandalkan pemikiran atau logika kita, sedangkan kemampuan fisik ini dia merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas ini berupa stamina atau energi kita, ketangkasan kita, kekuatan kita, serta karakteristik yang sama. Artinya, ketika logika sudah terpenuhi, maka kemampuan fisik juga mendorong untuk tercapainya tujuan yang maksimal. Begitu teman-teman. Kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Dalam mengimplementasikan strategi manajemen keragaman, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam maksud saya. Satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah menargetkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Saat manajer merekrut karyawan, perlu menghargai keadilan dan objektivitas. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk mengimplementasikan keragaman atau strategi manajemen keragaman ini perlu dilakukan secara adil dan objektif, begitu. Kemudian yang kedua, keragaman dalam kelompok. Tim yang beragam atau yang homogen yang paling efektif bergantung pada karakteristik kepentingan. Keragaman geografi seperti jenis kelamin, ras, atau etnis. Kemudian di sini keragaman dalam kelompok itu artinya ada suatu kesamaan atau homogen yang terdapat di dalam kelompok tersebut atau tim tersebut. Kemudian program keragaman efektif. Organisasi menggunakan beragam usaha untuk memanfaatkan keragaman, termaksud merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan. Artinya program keragaman efektif ini diperlukan untuk kita bisa memilih atau memanfaatkan keragaman ini dalam merekrut tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan bidang yang dia tekuni dan sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Di sini saya sebagai moderator pada kelompok 3 akan menjelaskan presentasi kami yang bertemakan kepribadian dan nilai sikap. Baik teman-teman, di sini yang pertama yang akan saya bahas mengenai definisi kepribadian. Definisi kepribadian yang sering digunakan dibuat oleh Gordon Allport. Ia mengatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi dinamis dalam sistem psikofisiologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa kepribadian berdasarkan pandangan Gordon Allport ialah suatu kebiasaan atau cara seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan-lingkungannya, baik itu lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosialnya. Untuk tujuan dari kepribadian ialah hendaknya menganggap bahwa kepribadian merupakan keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada definisinya, yaitu untuk beradaptasi. Nah, jelas saja tujuannya yaitu untuk bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain ataupun kelompok-kelompok lain. Dalam hal ini kepribadian juga paling sering dideskripsikan atau diartikan sebagai istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan. Artinya di sini yaitu perilaku yang ditimbulkan pada saat menghadapi suatu keadaan. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada faktor keturunan atau faktor gen gitu. Contohnya apa? Bisa jadi dari orang tua ya, turun-temurun, bisa kita menurunkan sifat dari ibu kita atau bapak kita gitu. Kemudian yang kedua faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini dapat menjadi faktor penentu kepribadian karena kita dalam lingkungan itu saling berinteraksi. Nah, ketika ada interaksi maka sifat atau perilaku atau kepribadian yang kita cerminkan itu disesuaikan dengan lingkungan seperti apa kita dibesarkan begitu. Kemudian yang ketiga teman-teman, di sini ada indikator tipe Myers-Briggs atau dikenal MBTI. Nah, indikator tipe MBTI ini adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik. Yang pertama yaitu ekstrovert, kedua perasa, ketiga pemikir, dan yang terakhir adalah penilai. Nah, ekstrovert di sini yaitu suatu sikap yang cenderung ramah, pandai bergaul, artinya dia lebih mudah untuk beradaptasi begitu. Kemudian yang kedua adalah perasa, atau seseorang yang mempunyai sifat cenderung praktis serta memiliki rutin dan urutan serta detail. Artinya di sini dia mempunyai intuitif yang bergantung pada proses begitu. Kemudian yang ketiga ada pemikir. Pemikir di sini ialah seseorang yang memiliki tipe memikirkan, biasanya menggunakan logika atau penalaran begitu dalam menangani atau mengambil keputusan begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada penilai. Penilai di sini yaitu seseorang yang memiliki tipe menilai, menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Nah, dari keempat ini dapat kita simpulkan bahwa ekstrovert adalah kepribadian yang cenderung ramah dan mudah bergaul. Kemudian yang kedua perasa ialah cenderung praktis. Kemudian yang ketiga adalah pemikir, yaitu cenderung menggunakan nalar atau penalaran begitu. Terakhir yaitu penilai yang menginginkan kendali. Nah, mungkin itu saja mengenai slide pertama. Selanjutnya kita akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model kepribadian 5 besar. Nah, model kepribadian 5 besar ini yaitu 5 dimensi dasar yang mendasari dan mencakup hampir semua variasi signifikan dalam kepribadian manusia. Nah, di sini terdapat 5 besar dimensi. Yang pertama yaitu ekstraversi. Ekstraversi ini yaitu dimensi yang menampilkan level kenyamanan kita dalam hubungan.
seperti halnya ekstrovert. Ekstrovert ini cenderung orangnya lebih ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi dengan orang lain di sekitar mereka. Nah, ada juga halnya itu introvert. Introvert ini cenderung orangnya itu pemalu, penakut, dan tenang juga orangnya. Nah, selanjutnya ada keramahan. Keramahan ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Nah, seperti halnya juga orang yang ramah, kooperatif, hangat, dan dapat dipercayai. Nah, selanjutnya juga ada orang yang berskor rendah, dingin, tidak ramah, dan antagonis juga. Nah, selanjutnya yaitu ada kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ini yaitu dimensinya yaitu sebuah ukuran reliabilitas. Nah, seperti halnya orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab juga, teratur dan diandalkan, dan persisten. Nah, di sini terdapat ada juga halnya mereka yang berskor rendah pada dimensi ini, mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Ternyata kebalikan penjelasan yang di atas. Nah, selanjutnya yaitu ada stabilitas emosional. Nah, di mana dimensi stabilitas emosional ini sering dilabeli dengan kebalikannya, yang seperti halnya uring-uringan menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Nah, hal tersebut seperti orang dengan stabilitas emosional positive thinking, cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Ada juga itu mereka dengan skor rendah atau skor negatif tinggi, cenderung gugur, cemas, depresi, dan tidak aman ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu keterbukaan pada pengalaman. Nah, dalam sektor keterbukaan dalam pengalaman ini yaitu dimensinya keterbukaan dalam pengalaman mencakup kisaran minat dan keterkaitan atas inovasi. Nah, halnya orang yang ada di sini yaitu orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif juga. Nah, sebaliknya yaitu mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Nah, pekerjaan dalam skor tinggi dan kehati-hatian mengembangkan level pengetahuan kerja yang lebih tinggi juga, karena orang yang hati-hati belajar lebih banyak. Kehati-hatian adalah prediktor terbaik dalam kinerja. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Di sini menyangkut 3 poin, yaitu evaluasi inti diri, pengawasan diri, dan kepribadian proaktif. Yang pertama ada evaluasi diri. Orang yang memiliki evaluasi diri atau core self-evaluation positif menyukai dirinya dan memandang dirinya itu efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungannya. Yang kedua yaitu pengawasan diri. Pengawasan diri atau self-monitoring menjelaskan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan adaptabilitas yang cukup dalam menyesuaikan perilakunya dengan petunjuk-petunjuk perilaku eksternal dengan berperilaku yang berbeda dalam situasi yang beragam. Kadang-kadang menampilkan kontradiksi yang berbeda antara tampilan umum dan pribadi. Kemudian ada kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi dibandingkan yang lain dan beraksi positif terhadap situasi. Materi selanjutnya yaitu nilai sikap. Nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu
mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai cenderung relatif stabil dan bertahan. Nilai dapat berubah jika kita meragukannya, tetapi umumnya nilai-nilai itu tertanam semakin kuat. Sikap merupakan respon atau tindakan positif atau negatif terhadap seseorang, pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Selanjutnya adalah komponen sikap. Komponen sikap ini ada 3. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah perilaku. Pertama adalah kognitif. Kognitif adalah ilmu atau pemahaman yang kita kuasai secara teori. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pikiran. Yang kedua adalah afektif. Afektif ini mengaplikasikan teori yang kita miliki dalam kehidupan nyata. Dapat berupa sikap positif maupun negatif. Yang ketiga adalah perilaku. Bagaimana kita berperilaku, memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih menguntungkan. Materi selanjutnya, 3 sikap yang mempengaruhi pekerjaan. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini merujuk pada sifat umum individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang kedua adalah keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja merupakan tingkat di mana seseorang mengaitkan dirinya ke pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap kinerja penting bagi nilai dirinya. Yang ketiga adalah komitmen pada organisasi. Komitmen pada organisasi ini merupakan tingkat di mana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya, dan berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Materi terakhir adalah pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang, serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki sebuah organisasi dengan ide-ide yang ditanamkan sebelumnya mengenai apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya terjadi dalam organisasi. Di sini materi yang akan kami sampaikan yaitu dinamika kelompok dan kerja tim. Nah, untuk mengefektivitaskan waktu kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya saya langsung menjelaskan pada slide pertama, yaitu ada sejarah terbentuknya dinamika kelompok. Jadi teman-teman, sejarah berdirinya atau adanya dinamika kelompok ini yang pertama ada pada zaman Yunani. Pada masa ini berkembang ajaran Plato yang dimana menyatakan bahwa daya-daya pada individu tercermin dalam struktur masyarakat dengan karakteristik yang berbeda atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya atau antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kemudian pada zaman liberalisme, pengaruh cara berpikir bebas mengakibatkan individu bebas menentukan segala sesuatu bagi dirinya dan tiap individu tidak bisa menentukan individu lain dalam kehidupan. Nah, pada zaman ini dinamika kelompok pada zaman liberalisme tercipta karena di sini sudah terpengaruh cara berpikir. Artinya di sini cara berpikir mereka sudah tergolong bebas karena mengakibatkan individu bisa menentukan segala sesuatunya bagi dirinya sendiri tanpa mengganggu hak orang lain atau menentukan keputusan bagi individu lain dalam kehidupannya. Kemudian ada zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa. Zaman ini dimulai pada Moritz Lazarus dan Stanley Hall memelopori untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap bangsa primitif yang memiliki ciri khas di dalam individunya. Penyelidikan ini diawali dengan melakukan penyelidikan terhadap adat dan bahasa rakyat dan hubungannya dengan tingkah laku masyarakat primitif. Nah, pada zaman ini bisa digarisbawahi atau dengan kalimat sederhananya dipelopori dengan cara menyelidiki lewat pengaruh bahasa rakyat, adat, serta hubungannya pada tingkah laku makhluk atau masyarakat primitif. Keempat, ada zaman gerakan massa.
Di sini terbentuk pemerintahan otoraksi. Maksud saya otokrasi dengan segala bentuk penekanannya mengakibatkan masyarakat menunjukkan pergolakan untuk membebaskan diri dan membentuk pemerintahan yang diinginkan. Nah, pada zaman gerakan massa ini sudah tercipta yang namanya, maksud saya sudah terbentuk yang namanya kepemerintahan gitu. Pemerintahan gitu. Kemudian yang kelima ada zaman psikologi sosial. Penyelidikan terhadap massa memberikan motivasi kepada ahli untuk mengadakan penyelidikan lebih dalam terhadap massa meskipun resikonya besar. Pada abad ke-20 para ahli mengubah arah penyelidikannya dan mereka lebih tertarik untuk mengadakan penyelidikan terhadap gejala-gejala psikis dalam situasi tertentu. Nah, pada zaman psikologi sosial ini sudah dilakukan penyelidikan pada psikologi seseorang ya. Jadi di sini diadakan dengan cara menilai bagaimana gejala-gejala psikis dalam situasi tertentu. Artinya tidak hanya pada situasi A atau situasi B, tetapi di semua situasi yang berbeda. Agar kita bisa mengetahui bagaimana reaksi atau pengaruh yang terjadi begitu. Kemudian ada zaman dinamika kelompok atau zaman ini ya, sejarah terakhir yaitu zaman dinamika kelompok, di mana di sini Erich Fromm mengawali kegiatan penyelidikannya yang disusun dalam buku Escape from Freedom untuk menunjukkan perlunya individu bekerja sama dengan individu lain. Nah, jelas sekali pada zaman ini dilakukan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana individu bekerja sama atau mengelola kelompok itu dengan individu lain. Artinya di sini sudah terjadi interaksi antara individu lain dengan individu lainnya, begitu. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya mengenai definisi dinamika kelompok. Dinamika sendiri ialah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa dinamika itu adalah suatu perubahan-perubahan yang terjadi seiring berkembangnya suatu keadaan, sehingga kita bisa menyesuaikan keadaan kita pada saat ini dengan keadaan yang akan terjadi, bisa jadi keesokan harinya, 2 hari kemudian, atau bahkan tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada definisi kelompok. Ya, kelompok di sini adalah suatu kumpulan orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Dapat disimpulkan dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau bahkan lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan anggota yang lainnya yang berlangsung dalam situasi yang bersamaan. Jadi dinamika kelompok ini bisa didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang di situ membahas mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi atau berlangsung dalam situasi-situasi tertentu dan bersamaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah dari dinamika kelompok beserta definisi dinamika kelompok. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsi dinamika kelompok. Fungsi dinamika kelompok ada 4. Yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Bagaimanapun, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga lebih cepat selesai dan efisien maupun efektif. Pekerjaan besar dibagi-bagi sesuai bagian kelompoknya masing-masing atau sesuai dengan keahliannya. Yang terakhir adalah menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu bisa memberikan masukan dan berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Jenis-jenis dinamika kelompok. Jenis dinamika kelompok ini ada 4. Yang pertama adalah kelompok premier. Kelompok premier
ialah kelompok sosial yang di dalamnya ada interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal satu sama lain secara dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan, seperti keluarga, RT, kelompok agama, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Bila interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, serta sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi umumnya bersifat objektif. Contohnya, perhimpunan, serikat kerja, atau partai politik, dan lainnya. Yang ketiga adalah kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya aturan atau anggaran dasar atau AD, maupun anggaran rumah tangga atau ART yang ada. Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contohnya adalah perkumpulan yang memiliki AD atau ART. Yang terakhir adalah kelompok informal. Kelompok informal ialah kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, kebutuhan seseorang, dan daya tarik. Keanggotaan kelompok umumnya tidak teratur serta keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu serta kelompok. Terjadi pembagian tugas yang jelas namun bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan serta simpati. Contohnya kelompok arisan. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan materi yang mengenai pembentukan kelompok. Nah, langkah-langkah ataupun proses untuk pembentukan tim pasti diawali dengan pembentukan kelompok. Nah, dalam proses selanjutnya akan didasarkan adanya hal-hal seperti persepsi. Nah, persepsi ini yaitu hal yang harus diperhatikan di dalam sebuah organisasi, yang dimana persepsi ini itu memberikan pendapat, memberikan ide-ide agar organisasi ini terarah dan terencana. Nah, yang kedua yaitu adanya motivasi di dalam anggota tim. Di dalam anggota perusahaan pastinya membutuhkan motivasi, yang dimana motivasi ini mempengaruhi sekali kepada kinerja karyawan, dan sekali-kali perusahaan tersebut memberikan benefit seperti kompensasi dan pujian atas pekerjaan yang bagus. Nah, selanjutnya yaitu adanya tujuan. Di dalam suatu atau di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan pasti menentukan tujuan utama organisasi ini apa. Apakah organisasi ini hanya ingin membutuhkan laba aja ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi yaitu memberikan tiap-tiap tugas kepada anggota kelompok, yaitu si A tugasnya ini, si B tugasnya menganalisis data, sepertinya kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu adanya independensi. Nah, independensi ini tidak berpihak antara satu, harus berpihak untuk untuk menjalin rencana awal dan tujuan awal organisasi yang didirikan oleh tim tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adanya interaksi. Interaksi ini saling berinteraksi di dalam suatu organisasi, berkomunikasi, mengetahui budaya mereka, geologisnya mereka di mana, ya kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan kelompok. Indikator yang dijadikan pedoman untuk mengukur tingkat perkembangan kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada adaptasi. Yang kedua, ada pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, ada komunikasi. Yang pertama, adaptasi. Proses adaptasi berjalan baik apabila yang pertama,
Setiap individu terbuka untuk memberi atau menerima informasi yang baru. Yang kedua, setiap kelompok selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan dinamika kelompok tersebut. Yang ketiga, setiap anggota memiliki kelenturan untuk menerima ide, pandangan, norma, dan kepercayaan anggota lain tanpa merasa integritasnya terganggu. Indikator yang kedua yaitu pencapaian tujuan. Dalam hal ini, setiap anggota mampu untuk menunda kepuasan dan melepaskan ikatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mampu untuk membina dan memperluas pola, dan mampu untuk terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu indikator komunikasi. Perkembangan kelompok dapat ditunjang bagaimana komunikasi yang terjadi dalam kelompok. Dengan demikian, perkembangan kelompok dapat dibagi menjadi 3 tahap, antara lain, yang pertama ada tahap praafiliasi, merupakan tahap permulaan, diawali dengan adanya perkenalan semua individu yang nantinya akan saling mengenal satu sama lain. Kemudian, hubungan berkembang menjadi kelompok yang sangat akrab dengan saling mengenal sifat dan nilai masing-masing anggota. Yang kedua yaitu tahap fungsional, ditandai dengan adanya perasaan senang antara satu dengan yang lainnya. Tercipta homogenitas, kecocokan, kekompakan dalam kelompok. Pada akhirnya, akan terjadi pembagian dalam menjalankan fungsi kelompok. Tahap yang ketiga yaitu disolusi. Tahap ini terjadi apabila keanggotaan kelompok sudah mempunyai rasa tidak membutuhkan lagi dalam kelompok. Tidak ada kekompakan maupun keharmonisan yang akhirnya diikuti dengan pembubaran kelompok. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan penjelasan materi tentang konflik dan negosiasi. Di sini kami akan membahas materi tentang pengertian konflik, jenis-jenis konflik, akibat konflik, langkah-langkah menangani konflik, pengertian negosiasi, kemudian ada langkah-langkah negosiasi. Lalu di sini kita juga akan membahas memulai proses negosiasi dan membangun kesepakatan dalam negosiasi. Materi yang pertama yaitu tentang konflik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit kaitan antara konflik dan negosiasi. Salah satu bentuk hambatan yang ada dalam organisasi adalah konflik yang disebabkan oleh ketidakselarasan perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam suatu organisasi. Namun, konflik juga dapat menjadi peluang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara lebih efektif agar organisasi tersebut tidak statis. Konflik yang dapat menjadi peluang dalam organisasi dapat menimbulkan perpecahan jika konflik tersebut tidak dikendalikan. Oleh karena itu, dalam suatu konflik diperlukan proses negosiasi sebagai bentuk kerjasama yang berkesinambungan dalam mencapai tujuan. Selain itu, konflik dan negosiasi dalam suatu organisasi diatur oleh manajer dalam menjalankan fungsinya, sehingga efek dari konflik dan negosiasi harus diketahui agar integrasi organisasi tetap terkendali. Jadi, sebenarnya apa sih itu konflik? Konflik itu berasal dari kata kerja Latin configer yang berarti memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga suatu kelompok, di mana satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain, yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Kemudian ada jenis-jenis konflik. Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, ada konflik antar atau dalam peran sosial, misalnya antara peran-peranan dalam keluarga atau profesi. Yang kedua, ada konflik antara kelompok-kelompok sosial, misalnya antar keluarga atau antar geng. Yang ketiga, ada konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Misalnya, konflik antara polisi melawan massa. Kemudian ada konflik antar satuan nasional, misalnya kampanye, perang saudara.
Kemudian ada konflik antar atau tidak antar agama. Lalu ada konflik antar politik. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan lanjut pada materi akibat dari konflik. Nah, dari adanya konflik pasti akan meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau yang disebut in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Artinya dari teman yang tidak tahu menjadi tahu, dari teman yang tidak akrab menjadi akrab ya teman-teman. Nah, akan menimbulkan rasa kebersamaan dan kekompakan di dalam satu tim untuk memecahkan suatu konflik atau masalah. Nah, selanjutnya itu akibat dari konflik pasti adanya keretakan hubungan antara kelompok yang terikat. Pastinya ada rasa dendam. Dan selanjutnya itu perubahan kepribadian dan individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga antara pihak yang lain. Nah, selanjutnya yaitu dari akibatnya konflik yang terjadi akan menimbulkan kerusakan harta benda dan memicu dan menghilangkan korban jiwa. Dan selanjutnya dan terakhir yaitu dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, slide selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menangani konflik. Yang pertama yaitu menjadi pendamai agar situasi tersebut membaik dan tidak akan berkelanjutan di kemudian hari. Dan yang kedua yaitu tetap netral, stabil. Dan yang ketiga itu dengarkan kedua belah pihak. Adanya keluh apa yang tidak diketahui oleh pihak lain dan pihak tersebut juga, pihak yang lain juga apa keluhannya, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik tersebut. Nah, selanjutnya itu mau membujuk pihak-pihak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan mereka, seperti halnya rusaknya harta benda ataupun hilangnya korban jiwa. Nah, selanjutnya yaitu memberikan semua pihak kesempatan untuk berbicara, memberikan kesempatan untuk speak up agar masalah tersebut dapat terkontrol dan terstruktur dan tahu apa pemicu dari masalah tersebut. Nah, terakhir yaitu dorong mereka untuk saling memaafkan dan melupakan hal yang sudah terjadi, konflik yang sudah terjadi pada kejadian tersebut. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi merupakan atau didefinisikan sebagai sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan. Negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi serta menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Jadi teman-teman, untuk penjelasan menurut saya pribadi, negosiasi di sini adalah suatu tindakan atau cara yang dilakukan seseorang atau strategi yang dilakukan seseorang untuk saling membicarakan atau saling mencari cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan serta mengambil suatu jalan untuk suatu kepentingan tertentu. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah bernegosiasi. Langkah pertama atau awal persiapan atau yang sering dikenal dengan awal persiapan, di sini yang harus dilakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai dalam negosiasi. Atau tujuan negosiasi ini dilakukan untuk apa begitu. Tujuan ini harus jelas dan terukur sehingga bisa membangun ruang atau
wadah untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, jelas sekali negosiasi akan rancu atau tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Kemudian ada langkah kedua, yaitu pembukaan. Di sini untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita memerlukan rasa percaya diri, ketenangan, serta kejelasan dari tujuan kita melakukan organisasi. Maksud saya negosiasi ya teman-teman. Jadi berdasarkan dua langkah ini, yang pertama adalah awal persiapan, di mana kita harus menentukan dengan jelas untuk apa negosiasi ini dilakukan atau apa yang ingin dicapai dalam negosiasi ini. Kemudian langkah kedua yaitu pembukaan. Di sini memberikan jalan kepada kita untuk memiliki rasa percaya diri, ketenangan, serta kejelasan pemaparan tujuan yang ingin kita capai dalam negosiasi. Memulai proses negosiasi. Dalam memulai proses negosiasi ada 6 hal. Yang pertama, tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi. Yang kedua, sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak Anda secara jelas, singkat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, tekankan bahwa Anda atau organisasi Anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka. Yang keempat, sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi. Jangan membuat dua pilihan, iya atau tidak. Yang kelima, sampaikan bahwa jika mereka memberi Anda ini, Anda akan memberi mereka itu, sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. Yang terakhir, hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Membangun kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada pihak yang bersangkutan dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.